Welcome to kelompok 4. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Pastinya sehat kan? Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja. Kami dari mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ekonomi dan Prodi Akuntansi, kelas 6A2. Pada video kali ini, izinkan kelompok 4 memaparkan materi untuk memenuhi tugas pemeriksaan akuntansi 2 dengan judul Audit Ekuitas Pemegang Saham. Ini dia anggota kelompok 4. Ada Alia Hermawati, Angelina Desdona Emitang, Elsa Christine Manurung, Herlina Rahmawati, Rosviana Amelia, dan Sony Alfia Aziz. Audit ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham adalah jumlah kumulatif kontribusi yang diberikan oleh pemilik atau pemegang saham kepada perusahaan sebagai suatu entitas, ditambah dengan laba yang diperoleh perusahaan yang ditahan di dalam perusahaan. Dalam pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham, auditor menghadapi transaksi perubahan unsur neraca yang rendah frekuensi terjadinya, tetapi melibatkan jumlah rupiah yang besar dalam transaksinya. Selanjutnya di sini ada prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian ekuitas pemegang saham. Yang pertama itu ada saldo laba. Treasury stock harus disajikan di neraca dalam kelompok modal saham. Jumlah yang disajikan itu adalah sebesar kosnya, sebagai pengurang terhadap jumlah modal saham dan saldo laba. Yang kedua ada treasury stock. Treasury stock harus disajikan di neraca dalam kelompok modal saham. Jumlah yang disajikan adalah sebesar kosnya, sebagai pengurang terhadap jumlah modal saham dan saldo laba. Yang ketiga itu ada modal saham. Akun modal saham harus dibuat di neraca yang dapat disajikan dalam bentuk catatan kaki atau sebagai catatan atas laporan keuangan atau bisa disebut notes to financial statement. Adapun tujuan pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham. Yang pertama ada memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan ekuitas pemegang saham. Yang kedua ada membuktikan bahwa saldo modal saham mencerminkan kepentingan pemegang saham yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan ekuitas pemegang saham selama 1 tahun yang diaudit. Selanjutnya ada membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo ekuitas pemegang saham yang disajikan di neraca. Selanjutnya di sini ada lanjutan tujuan pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham. Poin keempat, membuktikan kewajaran penilaian bahwa saldo ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca. Dalam prinsip akuntansi yang berada di Indonesia, bahwa akun modal saham, paid in capital, treasury stock, saldo laba, dan cadangan harus disajikan ke dalam neraca dengan penjelasan yang sudah diatur dalam prinsip akuntansi. Maka, seorang auditor harus melaksanakan pengujian substantif pada prosedur audit awal dan pengujian analitik. Dalam pengujian analitik, seorang auditor harus mempelajari mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan dari klien. Poin kelima, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan ekuitas pemegang saham di neraca. Salah satu pengujian substansif untuk membuktikan tersebut adalah dengan cara membandingkan penyajian dan pengungkapan ekuitas pemegang saham di neraca yang sudah diaudit berdasarkan prinsip akuntansi. Prosedur-prosedur sebagai berikut. Pemeriksaan atas pencatatan transaksi emisi saham untuk menentukan pemisahan jumlah modal saham dengan paid in capital. Kedua, pemeriksaan atas penyajian treasury stock, penyisihan saldo laba dalam tahun yang diaudit, pemeriksaan atas penjelasan menyangkut mengenai unsur modal saham.
Poin ke-6, membuktikan bahwa saldo ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca merupakan klaim pemilik terhadap aktiva entitas. Untuk membuktikan hal tersebut, seorang auditor harus melakukan pengujian substansif sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan terhadap bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan ekuitas pemegang saham. Kedua, pemeriksaan pencatatan transaksi pengumuman dividen serta pembayarannya. Yang ketiga, pelajari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan dari klien. Yang keempat, konfirmasi dari independent registrar dan transfer agent. Yang kelima, analisis terhadap akun modal saham, treasury stock, dan saldo laba. Yang terakhir, pemeriksaan terhadap sertifikat saham yang dibatalkan. Selanjutnya di sini ada tujuan utama dari pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham adalah untuk membuktikan bahwa saldo akun modal saham dan akun penilaiannya yang dicantumkan di neraca akan mencerminkan saldo akun modal saham, akun paid-in capital, akun treasury stock, akun saldo laba, dan cadangan yang sesungguhnya pada tanggal neraca tersebut. Selanjutnya ada audit prosedur yang disarankan dalam ekuitas pemegang saham. Ada 12 prosedur yang disarankan. Prosedur pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas permodalan dan transaksi jual beli saham, pembagian dan pembayaran dividen, dan sertifikat saham. Biasanya menggunakan internal control questionnaire atau ICQ maupun penjelasan naratif. Prosedur kedua, minta salinan atau kopi dari akte pendirian, SK Pengesahan Menteri Hukum dan HAM, SK BKPM atau BKPMD, SK Bapempa LK, SK Presiden untuk disimpan di dalam permanent file. Prosedur ketiga, cocokkan data dalam akte pendirian tersebut dengan modal yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca, dan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Prosedur keempat, untuk perusahaan yang baru didirikan dan perusahaan yang mempunyai tambahan setoran modal dalam periode yang diperiksa, maka periksalah bukti setoran dan bukti pembukuan lainnya, serta otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang dan instansi pemerintahan. Dalam kasus ini, periksa apakah setoran modal dalam bentuk tunai beberapa waktu kemudian ditarik kembali oleh pemegang saham dan oleh perusahaan dicatat sebagai piutang pemegang saham. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995, hal tersebut tidak diperbolehkan dan dari segi peraturan perpajakan, jika ada piutang pemegang saham, akan dikenakan pajak penghasilan atas bunga. Selain itu, perusahaan go public bisa menambah modal di setornya dengan melakukan right issue, yaitu mengeluarkan tambahan saham ditempatkan yang hak utama untuk membelinya diberikan kepada pemegang saham lama. Jika pemegang saham lama tidak ingin melakukan haknya, hak tersebut bisa dialihkan ke pihak lainnya. Prosedur kelima, jelaskan dalam kertas kerja pemeriksaan. 1. Modal ditempatkan, modal disetor, serta premium dan diskon dari penjualan saham. 2. Jenis saham yang dimiliki oleh perusahaan, berapa jumlah common stock dan preferred stock dalam jumlah lembar maupun nilai nominalnya. Terakhir, rincian pemegang saham. Prosedur ke-6, periksa dokumen pendukung dari setiap perubahan dalam perkiraan rented earning atau defisit untuk mengetahui apakah perubahan tersebut sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang dan apakah adjustment ke rented earning atau defisit memang reasonable dan jumlahnya cukup material. Dalam kasus ini, caranya, periksa buku besar untuk perkiraan rented earning atau defisit, apakah ada transaksi debit maupun kredit. Jika ada, maka periksalah voucher referensinya dan bukti pendukungnya.
Jika koreksi ke-oriented earning atau defisit berasal dari koreksi yang menyangkut pendapatan atau biaya tahun lalu, maka diperiksalah kewajaran atas alasan dan kelengkapan bukti pendukung, serta otorisasi dan jumlahnya harus material. Jika jumlahnya tidak material, maka akan dibebankan atau dikreditkan ke dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Selanjutnya di sini ada lanjutan dari audit prosedur yang disarankan dalam ekuitas pemegang saham. Prosedur ke-7. Seandainya ada pembagian dividen, maka periksa apakah dividen dibagikan dalam bentuk cash dividen, stock dividen, atau property dividen, dan pencatatannya apakah sudah benar. Prosedur ke-8. Periksa apakah akumulasi kerugian perusahaan sudah mencapai 75% dari modal di setor. Kalau ini terjadi, maka harus ada penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam kasus ini, seorang auditor tidak dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian, dikarenakan going current perusahaan diragukan. Namun, jika pihak manajemen dapat meyakinkan auditor bahwa dalam waktu singkat akan dilakukan tambahan setoran modal di tahun berikutnya, perusahaan akan dapat meningkatkan efisiensi dan labanya, maka bisa saja seorang auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Prosedur ke-9. Pertimbangkan untuk mengirim konfirmasi ke pemegang saham atau Biro Administrasi Efek. Hal ini jika perusahaan yang belum go public harus mempertimbangkan dan ditanyakan terlebih dahulu kepada klien apakah ada para pemegang saham yang merasa keberatan jika konfirmasi tersebut dikirimkan. Sedangkan jika perusahaan yang sudah go public, konfirmasi bisa dikirimkan ke Biro Administrasi Efek yang telah ditugaskan oleh klien untuk mengolah administrasinya saham. Poin ke-10. Seandainya ada treasury stock, maka 1. Periksa bukti pembelian dan otorisasinya. 2. Periksa bukti penjualan dan otorisasinya. 3. Tanyakan kepada pihak manajemen tujuan pembelian treasury stock. Dan terakhir, perhatikan bahwa treasury stock tidak berpihak atas pembagian dividen. Seorang auditor harus mengingatkan bahwa pembelian treasury stock bisa saja dicatat dengan menggunakan cost method, dan treasury stock dijual kembali akan timbul pain in capital from sale of treasury stock sebesar selisih antara harga jual dan harga beli dari treasury stock tersebut. Prosedur ke-11. Periksa apakah penyajian permodalan di laporan posisi keuangan atau neraca dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan etap atau PSAK maupun IPRS. Dan prosedur yang terakhir, buatlah kesimpulan mengenai kewajaran ekuitas pemegang saham. Selanjutnya ada pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham. Jadi di sini ada prosedur awal audit, yang dimana prosedurnya itu ada 6. Yang pertama, usut saldo modal saham di neraca ke saldo akun modal saham pada buku besar, dimana tujuannya untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo modal saham yang tercantum dalam neraca benar-benar terjadi. Yang kedua, hitung kembali saldo akun modal saham di dalam buku besar. Jadi tujuannya untuk memperoleh keyakinan ketelitian perhitungan saldo akun modal saham. Jadi di sini auditor harus menghitung kembali akun modal saham. Yang ketiga ada review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber postingnya. Jadi ketidakbenaran dalam transaksi emisi saham, pembelian treasury stock, pembagian dividen, pembentukan cadangan dapat ditemukan melalui review atas mutasi luar biasa, baik dalam jumlah maupun sumber posting. Yang keempat ada usut saldo awal akun modal saham
ke kertas kerja tahun lalu. Jadi, sebelum auditor melakukan pengujian terhadap transaksi rinci yang menyangkut akun ekuitas pemegang saham, auditor perlu memperoleh keyakinan atas kebenaran saldo awal kedua akun-akun, yaitu modal saham, paid-in capital, treasury stock, saldo laba, dan cadangan. Untuk mencapai tujuan ini, auditor melakukan penyusutan saldo awal akun-akun ke kertas kerja tahun lalu. Yang keempat ada usut pengkreditan dan penerbitan akun modal saham ke jurnalnya. Jadi pengkreditan dan penerbitan ke dalam akun modal saham dan paid-in capital disusut ke jurnal penerimaan kas dan jurnal umum untuk memperoleh keyakinan bahwa mutasi penambahan pengurangan akun modal saham dan paid-in capital berasal dari jurnal-jurnal yang bersangkutan. Nah, yang terakhir ada lakukan rekonsiliasi antara buku besar ke buku pembantu modal saham. Jadi tujuannya untuk memperoleh keyakinan bahwa jumlah lembar saham yang beredar tidak melebihi yang seharusnya beredar. Selanjutnya, ada pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham, prosedur analitik. Pengujian analitik bertujuan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih insentif. Untuk itu, auditor melakukan perhitungan berbagai rasio berikut ini. Rasio yang pertama, nilai buku saham biasa. Formulanya, ekuitas pemegang saham ditambah rata-rata jumlah saham biasa yang beredar. Yang kedua ada return on common stockholders equity. Formulanya, laba bersih ditambah rata-rata jumlah saham biasa yang beredar. Yang ketiga ada dividend payout. Formulanya, dividen kas ditambah laba bersih. Yang keempat, laba per saham. Formulanya laba bersih ditambah rata-rata timbangan jumlah saham beredar. Selanjutnya, pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham, pengujian transaksi rinci. Yang pertama, periksa bukti pendukung pencatatan ke dalam akun ekuitas saham, paid-in capital, treasury stock, saldo laba, dan cadangan. Yang kedua, periksa catatan transaksi pengumuman dividen dan pembayarannya. Jadi, prosedur pembayaran dividen dimulai dengan otorisasi oleh direksi. Oleh karena itu, auditor harus mereview notulen rapat direksi yang bersangkutan dengan pembagian dividen. Selanjutnya, di sini ada lanjutan pengujian akun rinci. Pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham. Yang ketujuh, lakukan analisis terhadap akun ekuitas saham. 8. Lakukan analisis terhadap akun saldo laba. 9. Dapatkan konfirmasi dari independen registrar dan transfer agen. 10. Periksa pertanggungjawaban nomor urut sertifikat saham. 11. Periksa semua sertifikat saham yang dibatalkan pemakaiannya. 12. Selidiki adjustment yang berasal dari tahun sebelumnya yang dicatat di dalam akun saldo laba. 13. Lakukan analisis terhadap akun treasury stock. Selanjutnya, di sini ada pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham. Verifikasi penyajian dan pengungkapannya. Yang pertama, periksa pencatatan transaksi emisi saham untuk menentukan pemisahan jumlah ekuitas saham dengan paid-in capital. 2. Periksa penyajian treasury stock. 3. Periksa penyisian saldo laba dalam tahun yang diaudit. 4. Periksa penjelasan yang bersangkutan dengan unsur ekuitas pemegang saham. Penyajian ekuitas di laporan posisi keuangan dan pengungkapan etap. Menurut SAK Etap IAI 2009-109, penyajian modal. Penyajian modal dalam neraca dilakukan sesuai dengan ketentuan
pada akte pendirian entitas dan peraturan yang berlaku, serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. Modal dasar, yang dimana modal yang ditempatkan dan modal yang disetor nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham yang dinyatakan dalam neraca. Apabila terdapat lebih dari satu jenis saham, hak preferen dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal pada saat likuidasi dicantumkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, di sini ada penyajian dan pengungkapan saldo laba. Penyajian saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha secara periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu. Seluruh saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen, kecuali jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba. Saldo laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen dikarenakan pembatasan-pembatasan tersebut akan dilaporkan ke dalam buku tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan dan pembatasan yang diungkapkan dalam cel. Saldo laba tidak boleh dibebani atau dikreditkan dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laporan laba rugi dalam periode berjalan. Pengungkapan saldo laba meliputi berikut ini. A. Pengungkapan penjatahan atau apropriasi dan pemisahan saldo laba. B. Peraturan, perikatan, batasan, dan jumlah batasan di sekitar saldo laba diungkapkan. C. Koreksi masa lalu baik bruto maupun neto setelah pajak. D. Pengungkapan jumlah dividen dan dividen per lembar saham. Pengungkapan keterbatasan saldo laba tersedia bagi dividen. E. Tunggakan dividen, jumlah maupun tunggakan per lembar saham. F. Pengungkapan deklarasi dividen setelah tanggal pelaporan peneraca sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan. Selanjutnya, ada bukti audit ekuitas pemegang saham yang dikumpulkan. Ini terdapat dokumen akuntansi dan catatan akuntansi. Di dalam dokumen akuntansi itu sendiri terdapat kwitansi, risalah rapat dewan direksi, rekening koran, kontrak perjanjian, sertifikat saham, faktur-faktur pemasok, cek-cek yang dibatalkan, faktur penjualan klien, kertas kerja auditor, anggaran dasar dan rumah tangga perusahaan. Sedangkan untuk catatan akuntansi itu sendiri terdiri dari jurnal, buku besar, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Di slide selanjutnya, terdapat kertas kerja yang dibuat dan dikumpulkan dalam audit ekuitas modal saham. Ini terdapat 8 kertas kerja. Yang pertama, ada kertas kerja pengujian substantif. Yang kedua, rekap hasil jawaban kuesioner atas ekuitas modal saham. Ketiga, kertas kerja audit tahun lalu. Dan keempat, ada jurnal penyesuaian auditor. Selanjutnya, ada lanjutan kertas kerja yang dibuat dan dikumpulkan dalam audit ekuitas modal saham. Yang kelima, terdapat kertas kerja hasil analitis perhitungan rasio. Keenam, kertas kerja hasil analitis perhitungan komparasi. Ketujuh, daftar detail modal saham. Kedelapan, atau yang terakhir, terdapat kertas kerja rekonsiliasi antara modal saham di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Baik, selanjutnya di sini ada contoh kasus pada PT Karina Utama Tbk. PT Karina Utama sebelum melakukan IPO sudah dicurigai telah memanipulasi laporan keuangan tahun 2008. Dalam dokumen laporan keuangan tahun 2008, nilai aset perseroan terlihat naik hampir 10 kali lipat, dari 7,9 miliar rupiah pada tahun 2007 menjadi 76 miliar rupiah pada tahun 2008. Adapun ekuitas perseroan tercatat naik 16 kali lipat, menjadi 64,3 dari 4,49 miliar rupiah.
Sama halnya dengan tahun 2008, laporan keuangan tahun 2009 juga diduga penuh angka-angka fiktif. Dalam laporan keuangan audit tahun 2009, Karina mencantumkan ada piutang usaha dari MIG sebesar 8,606 miliar rupiah dan pendapatan dari MIG sebesar 6,773 miliar rupiah. Selain itu, PT Karina Utama Tbk melakukan penggelembungan aset dengan memasukkan sejumlah proyek fiktif senilai 29,6 miliar rupiah. Rinciannya itu adalah piutang proyek dari PT Bahtiar Mastura Omar sebesar 10,1 miliar rupiah, PT EJ Indonesia sebesar 10 miliar rupiah, dan PT Inti Bahana Mandiri sebesar 9,5 miliar rupiah. Baik, di sini masih lanjutan dari contoh kasus pada PT Karina Utama. Setahun pasca listing dugaan penyelewengan dana IPO, mulai tercium otoritas bursa dan pasar modal atas laporan pemegang saham dan Forum Komunikasi Pekerja Karina atau biasa disebut FKPK. PT Karina Utama Tbk diduga melakukan penyalahgunaan dana hasil IPO sebesar 28,971 miliar rupiah dari total yang diperoleh sebesar 33,60 miliar rupiah. Realisasi dana IPO diperkirakan hanya sebesar 4,629 miliar rupiah. Dugaan penyelewengan tersebut dipicu oleh laporan keuangan perseroan yang menunjukkan angka-angka yang tidak normal. Pada tahun 2010, jumlah aset terlihat menyusut drastis dari 105,1 miliar rupiah pada tahun 2009 menjadi 26,8 miliar rupiah. Ekuitas anjlok dari 97,96 miliar rupiah menjadi 20,43 miliar rupiah. Adapun pendapatan yang tadinya sebesar 29,9 miliar rupiah hanya tercatat sebesar 3,7 miliar rupiah. Perseroan pun menderita kerugian sebesar 77 miliar rupiah dari periode sebelumnya yang memperoleh laba 55 miliar rupiah. Pada 1 September tahun 2010, saham PT Karina Utama Tbk atau bisa disebut RINA disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia. Audit yang dilakukan oleh KAP Akyadi Wadisono memberikan opini disclaimer selama tahun 2010 dan tahun 2011. Tanggal 1 Oktober 2012, otoritas bursa memberikan sanksi administratif dan melakukan delisting atas saham PT Karina Utama Tbk. Baik, selanjutnya di sini kita akan menganalisis penyebab terjadinya penyalahgunaan dana IPO dan manipulasi laporan keuangan pada PT Karina Tbk. Penyalahgunaan dana penawaran umum bisa disebabkan karena adanya kelemahan dalam pengendalian internal pada PT Karina Utama itu sendiri. Akibat lemahnya pengendalian internal tersebut, pihak manajemen hanya merealisasikan sebagian kecil dana hasil penawaran umum, sedangkan selebihnya diduga diselewengkan oleh pihak manajemen. Manipulasi laporan keuangan disebabkan oleh pihak internal yang dengan sengaja melakukan manipulasi guna mempercantik angka-angka dalam laporan keuangan, agar menarik investor yang akan membeli saham PT Karina Utama. Meskipun belum ada pernyataan dari otoritas bursa mengenai keterlibatan pihak yang mengaudit laporan keuangan pada tahun 2008, namun kuat dugaan adanya keterlibatan pihak auditor. Hal ini karena hasil audit yang dikeluarkan KAP Budiman, Wawan, Pamuji, dan rekan justru menyatakan opini wajar padahal ada dugaan laporan keuangan tersebut telah dimanipulasi. Dugaan keterlibatan pihak auditor itu semakin kuat setelah KAP Akyadi Wadisono melakukan audit atas laporan keuangan tahun 2010 dan memberikan opini disclaimer karena tidak dapat melakukan konfirmasi atas transaksi yang ada. Praktik pelanggaran penggunaan dana penawaran umum oleh PT Karina Utama Tbk jelas merupakan pelanggaran prinsip keterbukaan informasi dari perusahaan publik. Akibatnya pemegang saham dirugikan karena tidak mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya karena adanya manipulasi laporan keuangan. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah penggunaan kata maupun kalimat. Semoga materi yang disampaikan oleh kami dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.